Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pengaruh Pajak dan Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar. Dan sebelum ke materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Paujan Amru dengan NPM 20500250. Kemudian ada Laira Rahma Ramadan dengan NPM 20500266. Kemudian ada Parada Silmi Saliyah dengan NPM 20500242. Kemudian ada Oktaviani Padilah dengan NPM 20500276. Kemudian ada Amalia Putri dengan NPM 20500284. Kemudian ada Dea Amalia dengan NPM 20500256. Dan yang terakhir ada Siti Pajrani dengan NPM 20500241. Itu tadi teman-teman saya yang akan menyampaikan materi presentasi kali ini. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa langsung. Pajak juga dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif atau untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak menjadi pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Keseimbangan sebelum pajak, PD sama dengan PS. Contohnya, keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran, maka harga akan naik. Sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Keseimbangan setelah pajak, PD sama dengan PS ditambah TAK. Kemudian, fungsi permintaan P sama dengan F di dalam kurung Q, P sama dengan A min B, Q. Contoh dari fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Kemudian fungsi penawaran P sama dengan F di dalam kurung Q, P sama dengan A plus B, Q. Contoh dari fungsi penawaran yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Penerimaan pajak total oleh pemerintah T sama dengan Q et dikali T. Kemudian pajak yang ditanggung konsumen TK sama dengan PET dikurang PE dalam kurung QT. Dan yang terakhir, pajak ditanggung produsen TP sama dengan T dikurang TK. Dan pada grafik tersebut terdapat garis berwarna merah, hijau, dan biru. Merah berfungsi untuk permintaan, sedangkan hijau dan biru untuk penawaran. Penawaran di sini ada dua, yaitu QS, yaitu garis hijau menunjukkan penawaran sebelum kena pajak dan untuk biru menunjukkan penawaran setelah pajak. Di diagram ini sudah dijelaskan perhitungan sebelum dan sesudah kena pajak. Kenapa permintaan tidak berpindah? Karena pajak hanya dipengaruhi pada penawaran saja, dan untuk permintaan itu atas usul supplier ke kita saja. Dan langsung saja kita ke contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 25 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 4. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh permintaan sebesar Rp3 per unit. Nomor 1. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum kena pajak? Nomor 2. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah kena pajak? Nomor 3. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? Nomor 4.
Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? Dan yang terakhir nomor 5, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Terima kasih. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya selanjutnya. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 25 kurangi Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2Q tambah 4. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Nomor 1. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak? Penyelesaiannya diketahui PD sama dengan 25 kurangi Q, PS sama dengan 2Q tambah 4. Ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak. Di sini kita memakai rumus PD sama dengan PS. Langsung saja dimasukkan 25 kurangi Q sama dengan 2Q tambah 4. Pindah ruas menjadi min Q kurangi 2Q sama dengan 4 kurangi 25. Min 3Q sama dengan min 21. Q sama dengan 21 bagi 3. Q sama dengan 7. Dikarenakan nilai Q sama dengan 7, maka substitusikan nilai Q pada salah satu fungsi persamaan di atas sehingga P sama dengan 2Q tambah 4 sama dengan 2 kali 7 tambah 4 sama dengan 14 tambah 4 dan hasilnya menjadi 18. Maka keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak adalah 7,18. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sudah kena pajak? Diketahui PD sama dengan 25 kurangi Q, PS sama dengan 2Q tambah 4, dan TAX sama dengan 3. Ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sudah kena pajak. Penyelesaiannya kita memakai rumus PD sama dengan PST. Berarti 25 kurangi Q sama dengan 2Q tambah 4 tambah 3, pindah ruas menjadi min Q kurangi 2Q sama dengan 4 tambah 3 kurangi 25. Jadi hasilnya min 3Q sama dengan min 18. Dan Q hasilnya 6. Karena nilai Q sama dengan 6, maka substitusikan nilai Q pada salah satu fungsi persamaan sehingga PT sama dengan 2Q tambah 4 tambah 3 menjadi 2 kali 6 tambah 4 tambah 3. Hasilnya 12 tambah 4 tambah 3 dan hasilnya menjadi 19. Maka keseimbangan pasar setelah pajak adalah 6,19. Selanjutnya penyelesaian nomor 3. Besar pajak per unit yang ditanggung konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Diketahui PET sama dengan 19, PE sama dengan 18, dan QT sama dengan 6. PET ini merupakan harga setelah pajak dan PE merupakan harga sebelum pajak, serta QT merupakan jumlah barang setelah pajak. Ditanyakan berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? Jawab, TK sama dengan PET dikurangi PE dikali QT sama dengan 19 dikurangi 18 dikali 6 sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6. Jadi besar pajak per unit yang ditanggung konsumen adalah 6. Selanjutnya penyelesaian nomor 4. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. Diketahui T sama dengan 18 dan TK sama dengan 6. Ditanyakan berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? Jawab, TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Jadi, besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen adalah 12.
Nomor 5. Besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak. Diketahui Q.E.T sama dengan 6 dan T sama dengan 3. Ditanyakan berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Memakai rumus T sama dengan Q.E.T kali T, berarti 6 kali 3 dan hasilnya T adalah 18. Sekarang kita akan menggambar grafik keseimbangan pasar setelah kena pajak. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa sesuai dengan penyelesaian nomor 1, harga keseimbangannya itu ada di titik 7,18. Dan dari penyelesaian nomor 2 dapat kita ketahui bahwa titik tersebut bergeser menjadi 6,19 setelah kena pajak. Dan dari soal kita mendapatkan dua buah fungsi, yaitu yang pertama fungsi permintaan, yaitu price sama dengan 25 dikurang quantity. Dan untuk penawaran dapat kita ketahui bahwa price sama dengan 2 dikali quantity ditambah 4. Dan untuk mengetahui fungsi untuk penawaran yang telah kena pajak, dapat kita lakukan dengan cara menambahkan jumlah pajak di fungsi penawaran. Maka dari itu fungsi penawaran yang telah kena pajaknya yaitu price sama dengan 2 dikali Q ditambah 7. Nah, untuk menggambar grafiknya, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu posisi dari titik equilibrium sebelum kena pajak, yaitu 7,18. Setelah itu kita tentukan posisi titik harga sebelum kena pajak. Nah, di sini saya mohon maaf karena tidak sempat untuk memberikan tanda di dalam grafik, tetapi di sisi kanan telah kami sisipkan keterangan bahwa price untuk penawaran yang belum kena pajak itu sama dengan 2 Q ditambah 4. Dan dimisalkan saja Q-nya itu sama dengan 0, maka price sama dengan 4. Nah, untuk menggambar garisnya, kita tarik garis dari titik price 4 itu ke equilibrium 7,18. Dan kita beri tanda dengan lambang S atau supply. Dan yang garis selanjutnya dapat kita buat dengan cara yang sama, yaitu dengan menentukan posisi dari titik equilibrium yang telah kena pajak, yaitu 6,19, dan harga sesudah kena pajaknya itu dimisalkan Q sama dengan 0, maka price sama dengan 7. Tarik garis di titik 7 ke titik equilibriumnya, dan garis merah tersebut ditandai dengan lambang ST atau supply after task. Kemudian untuk garis birunya itu menunjukkan fungsi permintaan. Di sana kita mempunyai fungsi yaitu price sama dengan 25 dikurang Q. Dimisalkan saja Q sama dengan 0, maka price-nya sama dengan 25. Dan kalau misalkan dibalik pun price dimisalkan 0, maka kuantitinya masih 25. Nah, dari grafik di sini dapat kita pahami bahwa dengan adanya pajak berpengaruh terhadap perubahan, yaitu semakin bertambahnya harga dari keseimbangan tersebut, maka kuantiti akan semakin berkurang. Dan titik dari equilibrium berpindah ke kanan atas, ke kiri atas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsidi.
Subsidi merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjual barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Jadi, jika ada subsidi, maka harga jual barang akan turun, produsen akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah, dikarenakan ongkos produksinya lebih kecil, sehingga keseimbangan pasar menjadi lebih rendah dibanding sebelum mendapatkan subsidi. Dan di sini ada grafik pengaruh subsidi. Pemberian subsidi sebesar S atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil pada sumbu harga. Selanjutnya, ada rumus keseimbangan sebelum subsidi, yaitu PD sama dengan PS, harga permintaan sama dengan harga penawaran. Yang kedua, keseimbangan setelah subsidi. PD sama dengan PS dikurangi S. Harga permintaan sama dengan harga penawaran dikurangi subsidi. Yang ketiga, pemberian subsidi total oleh pemerintah. S sama dengan QES dikali S subsidi dari pemerintah sama dengan kuantiti setelah subsidi dikali subsidi. Yang keempat, subsidi yang dinikmati konsumen. Ada SK sama dengan PE dikurangi PS QES subsidi diterima konsumen sama dengan harga keseimbangan dikurangi harga setelah subsidi QES. Yang kelima, subsidi dinikmati produsen. SP sama dengan S dikurangi SK. Subsidi diterima produsen sama dengan subsidi dari pemerintah dikurangi subsidi diterima konsumen. Nah, di sini ada contoh soal mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 20 min Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 5. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 3 per unit produk yang ditanyakan, A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi? B. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi? C. Berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah? D. Berapa subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen? Dan E. Gambarkan dalam grafik. Untuk penyelesaian soal nomor 1, di sini dapat kita ketahui bahwa fungsi permintaan atau PD sama dengan 20 min Q. Dan fungsi penawaran atau PS sama dengan 2Q plus 5. Yang ditanyakan adalah berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Nah, yang pertama yang akan kita cari adalah jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Untuk mencari jumlah keseimbangan sebelum subsidi, maka bisa kita gunakan rumus PD sama dengan PS. PD 20 min Q sama dengan PS 2Q plus 5. Kemudian keduanya kita pindah ruaskan menjadi negatif Q dikurangi 2Q sama dengan 5 dikurangi 20. Mengapa 2Q dan 20 di sini menjadi negatif? Karena sebelumnya nilai 2Q dan 20 itu positif, maka saat dipindah ruaskan keduanya otomatis akan berubah menjadi negatif. Setelah keduanya dipindah ruaskan, maka tinggal kita hitung saja. Negatif Q dikurangi 2Q hasilnya negatif 3Q sama dengan 5 dikurangi 20 hasilnya negatif 15. Jika hasilnya negatif 3Q sama dengan negatif 15, maka Q bisa kita cari dengan cara membagi. 15 dibagi 3, maka hasil akhirnya adalah QE sama dengan 5. Nah, QE sama dengan 5 inilah yang dinamakan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Yang kedua yang akan kita cari adalah harga keseimbangan sebelum subsidi. Untuk mencari harga keseimbangan sebelum subsidi,
maka bisa kita substitusikan nilai QE sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang PD ataupun persamaan yang PS. Di sini kita substitusikan ke persamaan yang PD. Maka P sama dengan 20 min Q, P sama dengan 20 dikurangi 5. 5 di sini dari mana? 5 di sini adalah jumlah keseimbangan sebelum subsidi, atau QE sama dengan 5. Setelah itu tinggal kita hitung saja. 20 dikurangi 5, maka hasil akhirnya adalah PE sama dengan 15. Nah, PE sama dengan 15 inilah yang dinamakan harga keseimbangan sebelum subsidi. Setelah keduanya kita hitung, maka dapat kita ketahui bahwa keseimbangan pasar sebelum subsidi atau E adalah 5,15. Untuk soal nomor 2, dapat kita ketahui bahwa fungsi permintaan atau PD sama dengan 20 min Q. Fungsi penawaran atau PS sama dengan 2Q plus 5. Dan subsidi sebesar 3 per unit. Yang ditanyakan, berapakah harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi? Yang pertama yang akan kita cari adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi. Untuk mencari jumlah keseimbangan setelah subsidi, maka bisa kita gunakan rumus PD sama dengan PS dikurangi S. PD 20 min Q sama dengan PS dikurangi S, 2Q plus 5 dikurangi 3. Kemudian, keduanya kita pindah ruaskan menjadi negatif Q dikurangi 2Q sama dengan 5 dikurangi 3 dikurangi 20. Setelah dipindah ruaskan, maka tinggal kita hitung saja. Negatif Q dikurangi 2Q hasilnya negatif 3Q sama dengan 5 dikurangi 3 dikurangi 20 hasilnya negatif 18. Jika hasilnya negatif 3Q sama dengan negatif 18, maka Q bisa kita cari dengan cara membagi 18 dibagi 3. Maka hasil akhirnya adalah QS sama dengan 6. Nah, QS sama dengan 6 inilah yang dinamakan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Yang kedua, untuk mencari harga keseimbangan setelah subsidi, maka bisa kita substitusikan nilai QS sama dengan 6 ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang PD maupun persamaan yang PS. Di sini kita substitusikan ke persamaan yang PS. Maka PS sama dengan 2Q ditambah 5 dikurangi 3. PS 2 kali 6 ditambah 5 dikurangi 3. 6 di sini dari mana? 6 di sini adalah jumlah keseimbangan setelah subsidi, atau QS sama dengan 6. Setelah itu tinggal kita jumlahkan saja. 2 kali 6, 12, ditambah 5 dikurangi 3. Maka hasil akhirnya adalah PS sama dengan 14. Nah, PS sama dengan 14 inilah yang dinamakan harga keseimbangan setelah subsidi. Setelah keduanya kita hitung, maka dapat kita ketahui bahwa keseimbangan pasar setelah subsidi atau ES adalah 6,14. Penyelesaian nomor 3. Berapa besar subsidi diberikan pemerintah? Diketahui, jumlah keseimbangan dari pemerintah sama dengan 6, subsidi sama dengan 3. Jawab. Subsidi diberikan pemerintah sama dengan jumlah keseimbangan dari pemerintah dikali subsidi sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Penyelesaian nomor 4. Tarif subsidi yang dinikmati konsumen. Diketahui, harga keseimbangan sama dengan 15, harga setelah subsidi sama dengan 14, jumlah keseimbangan dari pemerintah sama dengan 6. Jawab, subsidi diterima konsumen sama dengan harga keseimbangan dikurangi harga setelah subsidi dikali jumlah keseimbangan dari pemerintah sama dengan 15 dikurangi 14 dikali 6 sama dengan 15 dikurangi 14 sama dengan 1 dikali 6 hasilnya 6. Tarif subsidi yang dinikmati produsen. Diketahui, subsidi dari pemerintah sama dengan 18, subsidi diterima konsumen sama dengan 6.
Subsidi yang dinikmati produsen sama dengan subsidi dari pemerintah dikurangi subsidi diterima konsumen sama dengan 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Sekarang kita akan membuat diagram keseimbangan subsidi setelah kena subsidi. Nah, sebelumnya dapat kita ketahui bahwa dalam penyelesaian nomor 1 dan nomor 2, titik keseimbangannya itu mula-mula itu ada di 5,15. Namun setelah kena subsidi, titik itu berganti menjadi 6,14. Dan dalam soal kita mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurangi kuantiti, dan untuk penawaran price sama dengan 2 dikali kuantiti ditambah 5. Dan untuk mengetahui fungsi penawaran yang telah kena subsidi dapat dilakukan dengan cara mengurangi fungsi penawaran terhadap jumlah dari subsidi yang dikenakan. Maka dari itu fungsinya yaitu price sama dengan 2 dikali kuantiti ditambah 2. Untuk membuat grafik dapat kita lakukan dengan cara menentukan titik equilibrium yang belum kena pajaknya terlebih dahulu, yaitu di titik 5,15. Dan untuk mengetahui price-nya dapat dilakukan dengan cara dimisalkan Q sama dengan 0, maka price sebelum kena subsidinya yaitu sama dengan 5. Ditarik garislah dari titik 5 ke titik equilibrium 5,15. Kemudian untuk menggambar fungsi setelah kena subsidi dapat dilakukan dengan cara menentukan titik yang telah kena subsidinya terlebih dahulu, yaitu titik 6,14. Dan harga setelah kena subsidinya yaitu dimisalkan Q sama dengan 0, maka price sama dengan 2. Ditarik dari titik 2 ke titik equilibrium 6,14. Dan untuk titik permintaan itu diketahui bahwa price sama dengan 20 dikurangi Q. Dan sekarang misalkan Q sama dengan 0, maka price sama dengan 20. Dan begitupun jika dibalik, jika price sama dengan 0, maka kuantitinya yaitu 20. Dan di sini dapat diketahui bahwa keseimbangan subsidi setelah kena subsidi akan mempengaruhi terhadap harga yang semakin menurun dan kuantitas yang semakin bertambah. Nah, untuk penggambarannya ini garis ini, titik ini bergeser ke titik kanan bawah. Soal pajak, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan min Q ditambah 27 dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 1,1. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh permintaan sebesar Rp3 per unit. A. Berapa jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak? B. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah kena pajak? C. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? D. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? E. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Soal subsidi. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 40 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3 per unit produk, pertanyaannya adalah A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi? B. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi? C. Berapa besar subsidi yang diberikan pemerintah? D. Dinikmati oleh konsumen dan produsen. Dan yang terakhir E. Gambarkanlah dalam bentuk grafik. Itu tadi materi presentasi yang udah dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan kita barusan adalah awal baik untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.